Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera. Baik Bapak Ibu yang ibadah online di rumah masing-masing maupun kita yang hadir ibadah onsite hari ini. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu, kita buka kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji nama Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyambut bulan Maret dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Amin. Bulan Maret 31 hari adalah hari perjalanan iman, perjalanan rohani, spiritual journey bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7, hari Sabat. Berhenti dari setiap penciptaan dan Tuhan memberkatinya. Demikian juga hari ini dengan kita. 6 hari kita bekerja, berusaha, kuliah, belajar. Dan hari ini kita berhenti untuk menguduskannya, memisahkannya bagi Tuhan. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hari ini dalam ibadah kita sebagai jemaat Tuhan merupakan ibadah untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat puji-pujian kita, lewat seluruh talenta kita, baik musik maupun kita menyanyi, memuji Tuhan. Semuanya itu menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini dalam ibadah kita, kita mau juga mempraktekkan firman Tuhan bahwa membawa seluruh persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kebenaran persembahan persepuluhan dalam ibadah yang kita lakukan. Kita mau bertumbuh bersama bagaimana prinsip persembahan persepuluhan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Hari ini kita mau melihat Alkitab sebagai pegangan, sebagai pedoman dalam persembahan persepuluhan. Sehingga kita mengerti dan kita mau mempraktekannya dalam hidup kita bersama-sama. Mari hari ini saya mau mengajak kita melihat dalam perjanjian lama melalui Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana Abraham mempersembahkan persepuluhan dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya,
Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Puji nama Tuhan. Ketika Abraham selesai berperang dan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek sebagai ungkapan syukur kemenangan yang dialami oleh Abraham dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu, dalam Alkitab prinsip memberi persepuluhan pertama kali itu dimulai dari Abraham. Amin. Dan hari ini kita melihat bahwa Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa hormat kepada Melkisedek. Mari kita lihat siapa Melkisedek dalam Alkitab Ibrani. Ya, kita lanjut terlebih dahulu. Dalam pengertian Melkisedek disebut Raja Salem, Raja Damai. Dan itu yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Raja Damai disebut imam besar ada pada diri Yesus. Nah, ketika Abraham mengalami kemenangan peperangan, Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, imam besar Allah, Raja Salem, sebagai ungkapan syukur. Dan selanjutnya kita lihat dalam kitab Kejadian 28 ayat 20. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama Kejadian 28 ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21 sampai 22. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan. Alkitab jelas berkata bahwa Yakub ketika berjumpa dengan Allah di Betel atau rumah Allah, disitulah Yakub berjanji bahwa akan selalu mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Yakub meneladani kakeknya Abraham dalam hal memberi persepuluhan. Kita simpulkan bersama bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, mereka semuanya mempraktekkan persembahan persepuluhan kepada Allah. Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel dalam Imamat 27 ayat 30 dan 32. Imamat pasal yang ke-27. Kita lihat dan baca bersama-sama. Ayat 30 sampai dengan 32. 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah
baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mereka juga mempraktekkan untuk mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan dalam berbagai bentuk. Baik itu hewan, baik itu uang. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mereka hidup mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam perjanjian baru. Matius pasal 23. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-23. Matius pasal 23 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Puji nama Tuhan. Kita lihat dalam perjanjian baru bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi. Karena mereka dalam praktek keagamaannya memberikan persembahan persepuluhan dengan motivasi yang salah. Ingin dilihat, ingin dipuji. Tetapi Yesus menegur mereka. Karena apa? Mereka ingin dihargai, mereka ingin dilihat, mereka ingin dipuji. Dalam hal memberi persepuluhan. Tetapi mengabaikan apa yang menjadi hukum Taurat yang disebut pertama adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, kita mau belajar prinsip yang benar dalam hal memberi persembahan persepuluhan. Yesus menegur orang-orang Farisi karena motivasi mereka salah dalam memberikan persembahan persepuluhan. Lalu mereka mengabaikan hal yang lain yang penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, saya ingin kita melihat prinsip kebenaran persepuluhan itu diajarkan oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Demikianlah sepatutnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Yesus, menerima kehidupan, menerima keselamatan, menerima kesempatan. Kita bisa belajar di sekolah dan kuliah, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa melayani. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita mau melihat bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, mereka hidup dalam perjalanan imannya dari generasi turun kepada generasi. Mereka mempraktekkan hidup untuk memberi persembahan persepuluhan.
diteguhkan lagi di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus menyampaikan bahwa kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Di ayat yang ke-23 bagian terakhir. Demikian bunyinya. Yang satu harus dilakukan. Apa itu yang satu? Yaitu persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Apa itu yang lain? Yaitu kita hidup berlaku adil. Kita hidup menaruh belas kasihan. Kita hidup dalam kesetiaan. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari hari ini menyambut bulan Maret. Kita mau mempercayai apa yang Alkitab sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan. Sebagaimana Abraham, Ishak dan Yakub. Sebagaimana Yesus mengajarkan persepuluhan. Dan tidak mengabaikan yang lain. Demikianlah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagian yang pertama kita mau melihat bagaimana prinsip kebenaran tentang persepuluhan. Selanjutnya kita mau melihat bagian kedua, prinsip kebenaran tentang persembahan. Saya mengajak kita membaca 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 10. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 10 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji nama Tuhan. Hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam hal memberi persembahan. Alkitab dengan jelas Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus dan membuat satu analogi atau satu gambaran perumpamaan dalam hal memberi persembahan itu dimulai dengan kata menabur. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hal memberi persembahan, dalam hal menabur, itu diajarkan, itu dihidupi oleh jemaat Tuhan, oleh gereja mula-mula. Kalau kita lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu, mereka memecahkan roti bersama-sama, dan mereka membawa persembahan ke rumah Tuhan. Mereka meletakkan di kaki rasul-rasul, dan mereka menjual harta mereka
dibagikan kepada yang lain. Dalam kisah Ananias dan Safira, ini mengajarkan kepada jemaat mula-mula, hiduplah jujur, hiduplah benar dalam hal memberi persembahan. Ananias dan Safira, mereka menjual tanah mereka dengan tujuan untuk diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka sendiri yang menginisiasi, mereka sendiri yang merencanakan. Tetapi dalam perjalanan iman, Ananias dan Safira melenceng. Mereka menjual tanah harta mereka. Dan lalu mereka sepakat akan diberikan kepada Tuhan. Ketika dalam perjalanan iman, dari rumah menuju rumah Tuhan, ternyata godaan iblis datang, setan datang. Sehingga Ananias dan Safira, mereka berubah pikiran. Yang tadinya mereka akan berikan semuanya kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya dari rumah menuju kemah Tuhan, menuju rasul-rasul, berubah pikiran. Berbohonglah Ananias dan Safira. Lalu datanglah ke Petrus dan membawa hasilnya. Lalu ditanya oleh Petrus, rasul, apakah ini semuanya? Ya. Lalu di situ roh hikmat dari Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan menyelidiki hati Ananias. Dan Petrus menyampaikan teguran dan berujung kepada kematian. Ananias seketika itu mati. Dan datang juga istrinya. Lalu mereka juga ditanya, istrinya ditanya, apakah itu semuanya? Iya. Rasul berkata, lihat suamimu baru saja diangkat keluar sudah mati. Engkau membohongi Roh Kudus. Dan seketika itu pun matilah Safira. Ananias dan Safira. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam hal kita memberi persembahan, memberi persepuluhan dengan dasar yang benar. Dan kita mau menabur karena kita memiliki Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ananias dan Safira memiliki motivasi yang salah. Para ahli Taurat orang Farisi, mereka memiliki motivasi yang salah dalam membayar persepuluhan. Maka Yesus mengancam atau Yesus mencela mereka. Yesus mencela orang-orang Farisi. Karena mereka membayar persepuluhan dengan motivasi yang salah. Dalam memberi persepuluhan mereka abaikan keadilan. Mereka abaikan belas kasihan. Mereka abaikan kesetiaan. Ananias dan Safira, mereka berjanji untuk memberi seluruh hasil penjualannya. Tetapi hatinya, motivasinya berubah. Dan membawa kepada kematian. Jangan kita main-main dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Harusnya kita menyadari apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Harusnya Ananias dan Safira menyadari
bahwa harta kekayaan mereka itu dari Tuhan. Dan kalau sudah berjanji, haruslah mereka menempati. Dan hari ini kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan prinsip memberi persembahan. Yang pertama adalah proporsional. Mari kita lihat dalam kisah janda miskin. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Kita baca bersama-sama Markus 12 ayat 41 sampai 44. 1, 2, 3. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang di dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari milikilah prinsip kebenaran memberi persembahan itu dengan proporsi. Apa yang ada pada kita, bukan apa yang ada pada orang lain. Amin. Kita tidak boleh membandingkan, apalagi mempertandingkan dalam memberi persembahan. Dan Yesus dengan jelas mengajar murid-muridnya. Ada janda miskin, dia memberi 2 peser. Ada orang kaya juga memberi banyak. Tetapi Yesus memberi contoh bahwa janda inilah yang memberi lebih banyak. Kenapa? Karena 2 peser itu seluruh yang dia miliki. Ketika dia beri, dia pulang tidak bisa makan lagi. Karena dia sudah beri kepada Tuhan. Orang kaya memberi tetapi mereka masih punya tabungan. Masih punya rumah, masih punya harta kekayaan. Inilah pemahaman yang benar. Berilah dengan proporsi iman kita. Apa yang ada pada kita. Apa yang kita terima. Apa yang kita miliki. Bukan orang punya. Dan kita bandingkan. Memberi persembahan itu dengan harum. Bukan dengan bunyi teng. Janda itu memberi dan bunyinya teng. Kenapa? Karena uang logam. Ingat, Tuhan tidak melihat pemberian bukan karena bunyinya receh. Bukan. Tetapi proporsi hidupnya. Karena yang dia punya seluruhnya dia beri kepada Tuhan. Itu prinsip persembahan yang pertama. Prinsip yang kedua. Memberi dengan rela hati. Amin. Ayat firman Tuhan tadi dengan tegas. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam memberi persembahan, berilah dengan hati yang rela. Bukan dengan paksaan. Jemaat Tuhan memiliki visi baik hatinya. Kita mau mengelola hati kita supaya baik, amin. Dan ketika kita memberi persembahan, hati kita rela, tidak dengan paksaan. Selanjutnya, ayat selanjutnya bagian yang ketiga.
Lebih baik memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35, kita akan baca bersama-sama. Kisah 20 ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Rasul Paulus dengan jelas dia bekerja keras, Bapak Ibu. Dia pengusaha tenda, dia pengusaha properti, pengusaha perumahan. Dia bekerja dengan giat, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menolong orang lain. Untuk apa? Membantu jemaat. Karena itu dia berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Itu prinsip yang harus kita kembangkan. Kebahagiaan dalam hidup kita bukan kebahagiaan ketika kita menerima, tetapi kebahagiaan yang Tuhan ukur dalam hidup kita adalah kebahagiaan kita memberi. Katakan amin. Kata terima kasih. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Artinya apa? Kita terima hari ini. Tapi kita harus kasih. Terima kasih. Itu prinsip bahagia. Karena itu mari kita belajar untuk mengungkapkan terima kasih kepada orang yang ada bersama kita, yang membantu kita, baik dalam hal rohani, baik dalam hal jasmani. Karena apa? Itu prinsip. Lebih bahagia adalah memberi daripada menerima. Kita harus melatih diri. Ucapkan terima kasih kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada pimpinan kita, kepada seluruh orang yang berjumpa dengan kita. Apalagi mereka membantu kita. Terima kasih. Kita sudah menerima hari ini berkat rohani, maka besok kita membagikan berkat rohani kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya dalam prinsip memberi persembahan, yang keempat, dalam Lukas 9 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Lukas 9 ayat yang ke-8. Sebentar. Ini kisah tentang Zakeus. Maaf, Lukas 19. Kisah Zakeus ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji nama Tuhan. Alkitab memberikan contoh bahwa orang yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia adalah orang yang mau memberi. Bahkan dia membayar harga lebih ketika dalam masa-masa lalunya ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang jahat dilakukan. Dia kembalikan. Itulah Zakeus. Dia sadar bahwa masa lalunya buruk, masa lalunya jahat, masa lalunya penipu, korupsi. Bertemu Yesus,
Yang dia lakukan adalah bertobat dan berjanji akan mengubah hidupnya untuk tidak lagi menipu, tidak lagi korupsi. Bahkan dia berkata, kalau ada yang aku paksa korupsi, aku berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat. Hal yang sederhana. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, bertobat, dosa kita diampuni, menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan, mari kita tanggalkan dosa. Dan kita punya komitmen yang baru untuk tidak lagi melakukan dosa itu. Amin. Bahkan kita mau membayar harga. Jika dosa itu kita lakukan dan masih ada orang-orang yang ada di sekitar itu, kita mau mengampuni dan kita mau mengembalikan apa yang sudah kita ambil dari mereka. Itu komitmen yang harus kita miliki dalam hidup kita. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman 2 Korintus 9 tadi kita akan melihat ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dengarkan firman Tuhan. Ia Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Amin. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Artinya, dari apa yang kita terima, uang yang kita terima, ada benih yang harus ditabur. Ada benih yang harus ditanam. Ini prinsip yang penting dalam hidup kita. Dan bagian selanjutnya berkata, dan roti untuk dimakan. Dalam hal keuangan, ada bagian kita untuk kita makan, untuk beli roti, untuk beli makan. Tetapi ada bagian yang Tuhan mau untuk kita tabur, untuk kita tanam. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Seterusnya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dalam hal kita menabur, dalam hal kita memberi, percayalah Bapak Ibu, Tuhan berjanji melipat gandakannya. Amin. Tuhan berjanji akan menumbuhkan buah-buahnya. Hari ini kita menabur, hari ini kita menanam, betul belum langsung hasilnya Bapak Ibu. Tetapi percayalah, dalam perjalanan iman kita, dalam bulan yang kita jalani, dalam tahun yang kita hidupi, kita akan melihat Tuhan melipat gandakan. Amin. Tuhan akan menumbuhkan buah-buahnya dalam perjalanan iman kita. Inilah prinsip dalam memberi persembahan. Hal yang praktis dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan. Saya sejak bertobat umur 19 tahun. Tahun 95. Sejak itu saya menyerahkan diri kepada Tuhan, meninggalkan dosa, dan membayar kegagalan di masa lalu dengan cara untuk
menyerahkan diri kepada Tuhan. Salah satunya adalah hidup melayani Tuhan. Dan bagian hidup melayani Tuhan adalah hidup memberi. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, dan memberi uang. Awal tahun ini saya ajak istri dan anak-anak ke Jakarta mengunjungi gembala saya waktu saya bertobat tahun 95. Sudah meninggal suami istri, dilanjutkan oleh anak. Dan saya ajak istri anak untuk mengunjungi perjalanan rohani ketika saya bertobat. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada keluarga bahwa ada bagian orang lain dalam hidup Papa yang hari ini Papa terima. Sehingga Papa bisa ada sampai hari ini. Dan merekalah adalah orang yang mendoakan, orang yang menggembalakan, orang yang mengajak. Sehingga sampai hari ini Papa hidup dan menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sejak tahun 95 saya menyerahkan diri dan membayar harga. Berdoa, berpuasa seminggu 2 kali untuk keluarga. Untuk mereka bertobat, untuk mereka mengenal Tuhan. Minggu ini Bapak Ibu kakak tertua kami akan datang ke Bogor. Itu kakak pertama yang saya layani pada tahun 2000. Akan berobat di Bogor dan istirahat di Bogor. Di usia 64 tahun. Kami ingin memberi. Karena itu adalah kebahagiaan dalam hidup. Kami ingin melayani. Karena itulah kebahagiaan dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Memberi persepuluhan. 10% dari pendapatan kita kepada Tuhan. Di rumah Tuhan. Sebagai gembala saya ingin menyampaikan. Mari milikilah prinsip hidup. Bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Dan patutlah kita bersyukur kepada Yesus. Dalam perjalanan iman kita. Mari kita setialah dalam hal memberi persepuluhan. Setialah dalam hal memberi persembahan. Sejak tahun 95 sampai hari ini, saya setia memberi persepuluhan. Sebelumnya, saya hanya setia memberi persembahan. Hanya memberi sebisanya. Tetapi sejak 95 menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat, totalitas, memberi bukan hanya diri, waktu, pikiran, tetapi uang. Untuk apa? Untuk Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya menjadi saksi bagi jemaat Tuhan. Hari ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kesetiaan memberi perpuluhan. Kesetiaan memberi persembahan. Itu hari ini kami hidupi. Saya mengajarkan anak-anak untuk memberi perpuluhan. Ketika mereka menerima pemberian dari orang tua, dari orang lain. Mari berikanlah persepuluhan. Berikanlah persembahan. Bukan karena jumlahnya Bapak Ibu. 2% itu sedikit Bapak Ibu. Tetapi seluruh hatinya diberi kepada Tuhan. Jadi memberi persembahan bukan karena jumlahnya, bukan. Tetapi kesetiaan. Memberi persepuluhan adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah Tuhan genapi. Yesus Kristus yang begitu nyata. Dan hari ini kita sebagai umatnya. Kesetiaan dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Itu adalah komitmen kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari hari ini kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan untuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah,